Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Reza Priska dengan NIM 12310521157 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Rahman Muhandas, SPD MPD. Adapun tugas yang diberikan adalah untuk membuat tutorial menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya mengambil materi tentang tabung, yaitu menggambar dan menentukan luas permukaan tabung dan volume tabung menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, ini merupakan hasil dari tutorialnya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, ini merupakan tampilan dari GeoGebra Classic 5. Nah, jadi kita langkah pertamanya adalah membuat animasi tabungnya terlebih dahulu. Kita membutuhkan dua slider. Kita klik slider. Kita klik di sembarang tempat. Untuk slider yang pertama kita beri nama R kecil sebagai jari-jari tabung. Untuk intervalnya minnya 0 dan maksnya itu 10, incrementnya adalah 0,5. Oke, dan untuk slider yang keduanya kita beri nama T kecil sebagai tinggi tabung. Untuk ukuran intervalnya sendiri itu sama, minnya 0, maksnya 10, dan incrementnya adalah 0,5. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan posisi slidernya dengan klik move terlebih dahulu. Lalu kita bisa letak slidernya itu sesuai dengan yang kita mau. Nah, selanjutnya kita akan memilih tool circle with center and radius. Lalu kita klik pada pusat koordinat. Nah, akan muncul kotak seperti ini dan kita masukkan R sebagai jari-jari. Selanjutnya kita akan memunculkan untuk grafik 3 dimensinya di view bagian pojok atas, view, dan kita pilih bagian 3D graphics. Nah, seperti ini tampilan 3 dimensi. Kita bisa memperbesar. Selanjutnya kita klik piramid dan kita pilih extrude to prism or cylinder. Lalu kita klik sisi lengkung pada bagian 3D graphics. Nah, kita masukkan altitude-nya T. Nah, ini tampilannya, dan kita bisa membuat slider R-nya itu jadi, saya akan membuat jadi 2, dan tingginya saya buat jadi 3. Selanjutnya kita pilih segmen untuk menghubungkan titik A dan titik B sebagai jari-jari tabung. Kita klik pada titik A dan titik B. Ini sebagai jari-jari tabung. Selanjutnya kita pilih tool parallel line. Lalu kita klik titik B dan garis koordinat Y, titik B dan koordinat Y pada tampilan 3D, dan akan muncul garis seperti tampilan berikut. Nah, selanjutnya kita bisa pilih intersect untuk menjadi perpotongan garisnya. Kita bisa klik garis hitam tersebut dengan lingkaran tutup tabung. Nah, maka akan menghasilkan titik potong pada tampilan berikut ini nih.
Selanjutnya kita pilih tool parallel line. Lalu kita klik pada titik C dan garis koordinat X. Titik C dan garis koordinat X. Nah, maka akan memunculkan lagi garis hitam seperti pada tampilan berikut. Kemudian kita pilih segmen untuk menghubungkan titik B dan titik C. Titik B dan titik C. Selanjutnya kita pilih tool parallel line lagi. Lalu kita klik titik A dan garis koordinat Y. Titik A dan garis koordinat Y. Maka akan muncul garis seperti pada gambar berikut. Selanjutnya kita pilih segmen untuk menghubungkan titik A dan titik D dan titik D ke titik C. A ke titik D, titik D ke titik C. Nah, selanjutnya kita bisa menghilangkan garis-garis hitam pada tampilan 3D ini dengan di bagian line. Kita bisa menonaktifkan bagian G, H, dan J. Pokoknya ini semua bagian lainnya kita nonaktifkan untuk menghilangkan garis hitam. Nah, ini telah hilang, sehingga yang tersisa hanyalah tabung, sumbu, dan alasnya saja. Nah, kita bisa menghilangkan sumbu dan alas tabung dengan mengklik kanan di bagian 3D Graphics, klik Access, dan klik kanan lagi, dan pilih Plane. Nah, jadi ini yang tersisa hanyalah tabungnya saja. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan warna pada tabung. Kita bisa klik pada objek tabung dan kita klik objek properties. Kita pilih warna. Warna sesuai yang kita mau. Nah, seperti ini hasil tabung. Selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan dan volume tabung dengan cara memasukkan rumus. Yang pertama, kita akan memasukkan luas permukaan tabung pada input bar. Di bagian input bar bagian bawah, saya akan mengaktifkan keyboard. Yang pertama, untuk rumus luas permukaan tabung itu adalah L sama dengan 2pi R kuadrat tambah 2pi RT. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan memasukkan untuk rumus volume tabung. V sama dengan pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T, dan kita enter. Selanjutnya kita bisa menambahkan teks untuk jari-jari tabung dan tinggi tabung dengan cara kita pilih teks dan kita klik di area 3D Graphics dan kita masukkan untuk jari-jari tabung itu R sama dengan, dan kita pilih objects. Jari-jari tabung itu R kecil, jadi kita klik R kecil dan untuk satuannya adalah cm. Oke. Dan untuk tinggi tabung sama, tinggi tabung itu adalah T kecil sama dengan, kita pilih lagi di bagian objects. Untuk T kecil itu satuannya juga cm.
Nah, kita bisa memindahkan teks tersebut ke bagian tabung dengan cara kita move terlebih dahulu untuk tinggi tabung, dan untuk jari-jarinya kita letak di sini. Nah, selanjutnya kita bisa memberi teks untuk luas permukaan tabung dan volume tabung dengan cara yang sama. Kita klik teks, dan kita klik di area 3D graphics-nya, dan kita masukkan teks luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan, di rumus kita membuat luas permukaan tabung itu adalah L besar. Jadi di objeknya kita pilih L besar. Dan untuk satuannya itu adalah sentimeter kuadrat. Dan untuk volume tabung kita juga bisa menambahkan teks dengan cara yang sama. Volume tabung sama dengan, untuk volume tabung di rumus kita membuat V besar, dan di objeknya kita juga memilih V besar sebagai volume tabung, dan satuannya adalah sentimeter kubik. Nah, seperti ini, dan kita bisa mengedit kita bisa mengedit teks tersebut dengan klik kanan pada teks dan klik object properties. Kita pilih color, warnanya mau warna apa, dan di teks saya membuat dia bold. Untuk colornya saya membuat warna hitam. Dan untuk luas permukaan tabung saya klik object properties. Kita bisa mengubah warnanya, terserah apa yang kita mau. Sini saya akan mengubah menjadi warna ini. Dan untuk teksnya kita juga bisa mengedit bold. Saya mau memberi bold. Kita juga bisa mengubah ukuran teksnya. Ini ada ukurannya, ada extra small. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya pilih small. Klik OK. Nah, di sini bisa dipindahkan sesuai kemauan kita. Saya letak di sini. Nah, jadi dapat ditentukan jika jari-jari tabung adalah 2 cm dan tinggi tabung adalah 3 cm, didapatkan kalau luas permukaan tabungnya adalah 62,83 cm kuadrat dan volume tabungnya adalah 37,7 cm kubik. Nah, kita juga bisa membuat contoh soal lain. Misalkan jari-jarinya adalah 1,5 dan tingginya adalah 3,8. Maka diperolehlah luas permukaan tabungnya adalah 49,95 cm kuadrat dan volume tabungnya adalah 26,86 cm kubik. Kita juga bisa memasukkan soal dalam bentuk teks. Kita klik teks dan kita ketik soalnya. Tentukan luas permukaan dan volume tabung bila diketahui jari-jarinya adalah 2,8 cm dan tinggi tabung adalah 3,3 cm. Nah, ini adalah soal dalam bentuk teks. Kita bisa mengeditnya dengan klik kanan, pilih object properties, dan kita bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan.
Kita juga bisa memilih background untuk teks. Kita bisa mengeditnya juga. Nah, ini adalah soalnya. Tentukan luas permukaan dan volume tabung bila diketahui jari-jarinya adalah 2,8 cm dan tinggi tabungnya adalah 3,3 cm. Nah, kita bisa menyesuaikan slider R dan T sesuai dengan soal. Untuk jari-jari atau R itu dia adalah 2,8. Dan untuk tinggi tabungnya adalah 3,3 cm. Nah, maka dapat ditentukan luas permukaan tabung dan volume tabung secara langsung, dan ditentukanlah luas permukaan tabung adalah 107,32 cm2 dan volume tabung adalah 81,28 cm3 dengan jari-jarinya adalah 2,8 cm dan tinggi tabungnya adalah 3,3 cm. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, begitu saja untuk tutorial saya kali ini tentang menggambar dan menentukan luas permukaan tabung dan volume tabung menggunakan aplikasi GeoGebra, khususnya GeoGebra Classic 5. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton atau menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.